Bubuk dari kayu pohon akwai. Pohon akwai itu pohon yang hanya tumbuh di Papua. Katanya untuk stamina, untuk kejantanan, untuk libido, untuk gairah dan sebagainya. Penemuan terhadap kayu akwai ini pasti sesuatu yang tidak sembarangan, karena mereka sudah mengujinya langsung di lapangan, di alam terbuka, di mana mereka pemulihan kondisi dari kelelahan hebat dan kedinginan tadi yang menyebabkan pengerutan pembuluh darah bisa teratasi dengan cepat dengan menggunakan kayu akwai ini. Halo sahabat OMB, obrolan baju baru. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat OMB. OMB pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Pratista Bakti Negeri akan memperkenalkan hasanah tanaman-tanaman herbal yang sangat kaya di Nusantara kita ini. Sahabat semua, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan satu tanaman dari Papua. Bubuk dari kayu pohon akwai. Pohon akwai itu pohon yang hanya tumbuh di Papua, terutama di Pulau Biak. Jadi kayu akwai ini salah satu kekayaan vegetasi khas dari Papua. Nah, sahabat semua, tentu saja kita semua bertanya-tanya, ini kenapa kok bubuk dari kayu akwai ini begitu diandalkan oleh masyarakat Papua gitu ya. Katanya untuk stamina, untuk kejantanan, untuk libido, untuk gairah dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya gerangan yang mereka maksudkan itu gitu ya? Karena hal-hal seperti itu seringkali kita menganggapnya sebagai ya agak hoax, ya agak berlebihan, ya itu cuman klaim, dan kemudian kita juga takut kalau kemudian ada hal-hal yang lain digunakan. Baik sahabat semua, saya akan cerita sedikit. Jadi kayu akwai ini ditemukan bukan sembarangan oleh orang Papua. Mereka ini orang-orang yang cerdas, mereka hidup di alam, mereka hidup di hutan-hutan, mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan berat sehari-hari di hutan, dan seperti sahabat ketahui, di sana pasti pekerjaannya dingin, lembab, dan energi terkuras banyak, dan mereka kelelahan, dan mereka harus cukup waktu untuk recovery. Dan penemuan terhadap kayu akwai ini pasti sesuatu yang tidak sembarangan, karena mereka sudah mengujinya langsung di lapangan, di alam terbuka, di mana mereka menghadapi keadaan-keadaan yang ekstrim. Bukan seperti kita ya, kalau kita kan kerjanya di dalam ruangan, di kantor, sahabat semua lebih banyak bekerja di depan PC, laptop gitu ya, atau aktivitas-aktivitas indoor gitu ya. Tentu saja berbeda dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat zaman dulu, apalagi yang hidup di tanah Papua yang masih di alam terbuka. Nah, jadi ketika mereka menemukan kayu akwai ini, mereka pastinya sudah menguji dalam kondisi yang paling ekstrim yang mereka hadapi saat itu ya. Jadi apa sebenarnya yang ekstrim yang mereka hadapi, yaitu sebenarnya ketika mereka kelelahan hebat gitu ya, kelelahan dan kedinginan, dan juga mereka
energinya terkuras, dan mereka harus beristirahatnya mungkin tidak bisa sebentar itu ya, untuk bisa memulihkan lagi staminanya, kekuatannya itu tidak bisa sebentar. Kenapa? Karena dalam kondisi kelelahan hebat itu terjadi yang sering kali kita sebut sebagai kondisi pembuluh darah kita itu mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu adalah di mana pembuluh darah itu tuh menyempit di seluruh tubuh, terutama di pembuluh-pembuluh perifer, di tepinya tepi. Jadi ketika pembuluh tepi ini ada, misalnya ada motorik yang menggerakkan, ada motorik seluruh tubuh yang itu tuh ada lagi pembuluh yang cabang-cabang yang lebih halus yang ada di jari-jari kita yang ada. Jadi itu pembuluh yang paling halus yang dia itu tuh apa namanya, tepinya tepi, istilah saya, pembuluh yang paling kecil, yang paling halus di saraf-saraf tepi. Nah, pembuluh-pembuluh yang seperti ini apabila kita mengalami kelelahan hebat, kedinginan, cuaca yang berubah-ubah, yang mendadak di alam itu, maka dia bisa mengalami pengerutan mendadak. Mengkerut menjadi dingin dan kemudian aliran darah menjadi melemah atau bahkan melambat. Tapi ini bukan karena faktor makanan ya, sahabat semua. Bukan karena faktor dari dalam, ini benar-benar faktor dari luar. Nah, artinya apa? Artinya kalau faktor dari luar yang seperti ini dirasakannya bisa tiba-tiba sakit mendadak, ambruk, lemas mendadak. Kita bisa bahkan sampai tidak kuat bangun sama sekali, berhari-hari bisa jadi gitu ya. Tapi apa namanya, kita perlu memulihkannya juga dengan cepat gitu ya. Tidak berlama-lama sakit yang demikian dialami. Nah, orang Papua rupanya sudah berhasil menemukan bagaimana mengatasi kondisi itu tuh dengan cepat juga. Gitu. Sakitnya cepat, sembuhnya juga cepat. Gitu. Mereka kemudian menemukan itu pada ini ya, bahan ini. Jadi kayu aqua ini mereka hancurkan, terus mereka jadikan minuman. Dan minuman ini punya khasiat yang sangat kuat sebagai sifat dari kebalikannya dari penyempitan pembuluh darah. Dia mempunyai sifat melebarkan pembuluh darah. Sifat itu disebut vasodilatasi. Yang dilebarkannya bukan pembuluh-pembuluh darah yang besar-besar, sahabat, tapi ini pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil, yang ukurannya kapiler, yang dia itu tuh mengatur kerja, sebagian juga ada kerja seksual, sebagian juga kerja apa namanya, ginjal, organ-organ dalam itu ya. Sehingga pemulihan kondisi dari kelelahan hebat dan kedinginan tadi yang menyebabkan pengerutan pembuluh darah bisa teratasi dengan cepat dengan menggunakan kayu aqua ini. Nah, sekarang sahabat bayangkan hal seperti ini bisa terjadinya juga bukan karena aktivitas fisik seperti orang Papua itu kan. Kita ini bisa mengalami kondisi-kondisi ini nih dari berbagai keadaan sebelumnya. Kelelahan bekerja, iya. Kedinginan di ruangan ber-AC terus-menerus, iya. Kelelahan kerja lembur di ruangan ber-AC terus-menerus bisa menghasilkan efek seperti sakitnya orang Papua yang bekerja di alam terbuka, fisiknya dipacu, dan menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah obat bukan hanya untuk orang masa lalu, tapi juga orang di masa modern sekarang. Dia bisa membantu pelebaran pembuluh darah dengan sedikit panas dialirkan di dinding pembuluh darah itu sehingga melebar, membesar ukuran pembuluh darahnya, tapi hanya pada daerah-daerah di tepi saja. Jadi pembuluh-pembuluh kapiler yang kecil-kecil yang mengatur kerja
organ-organ dalam gitu ya. Dia bisa di stimulasi dengan sangat baik dengan zat aktifnya di kayu aquai ini. Jadi kita memperoleh sebuah hasanah baru yang sebelumnya kita tahu bahwa kalau ada masalah di pembuluh darah itu tuh dia ada sumbatannya dibuka, ada yang ketika menyumbat mati, nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa ditembus lagi, maka dibuat pembuluh darah yang baru. Tapi kalau ini ketika ada penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah, maka dia akan melebarkan. Jadi memanaskan dinding pembuluh darah, kemudian melebarkan sehingga aliran darah menjadi lancar lagi. Nah, ini hasanah dari kayu aquai yang pada intinya ketika dinding pembuluh darah kita menghangat di tepi-tepi, di kapilernya, dan kemudian sirkulasi darah lancar kembali, maka kebugaran kita akan kembali pulih. Nah, sahabat bisa bayangkan betapa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah kita. Ini memegang peran yang sangat penting, salah satunya yaitu adalah sifat vasodilatasi pembuluh darah. Moga-moga bermanfaat. Sampai di sini dulu sahabat AMB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.